Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya. Untuk temanya untuk hari ini ya, apa tanda-tanda ya kamu dan dia itu memiliki ikatan batin ya. Ciri-cirinya atau tanda-tanda ya, apakah dia itu memang sudah menjadi twin flame saya ataukah bukan, ataukah bagaimana ya. Dan ini kebanyakan untuk twin flame ya, biasanya itu kadang-kadang menyakitkan hati ya. Dia itu kita merasa bahwa dia itu bagian dari jiwa kita ya. Tetapi sebelum kita melangkah lebih dalam lagi ya, sesuai pesan universe dan menurut kartu tarot ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot ya, ini hanya sebuah permainan, tetapi memang ini permainan menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian yang mendengarkan readingan ini untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan kartu tarot ini. Yang baiknya bisa kamu ambil, yang buruknya bisa kamu buang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi di hari kemudian terhadap masalah kamu, ataupun juga bisa menjadi tolak ukur untuk mengintrospeksi diri kamu menuju ke kehidupan yang lebih baik ya. Oke, dan ini tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun dan kapanpun kamu membuka channel ini, berarti ini energi kamu ya. Dan kalau seandainya memang readingan ini tidak sesuai dengan yang ada pada diri kamu, berarti bukan energi kamu, dikarenakan ini memang energi banyak orang, dikarenakan ini general ya. Jadi bisa kamu menempatkan posisi ya sesuai dengan energi kamu. Oke, sebelum itu saya mau kocok kartu dulu ya. Saya mau lihat ya, universe ingin menyampaikan apa aja tentang kamu ya. Dalam artian yang memiliki ya, orang yang memiliki ciri-ciri twin flame ataupun mempunyai ikatan batin dengan kamu ya. Oke, saya kocok kartunya dulu. Oke, kita lihat ya, ciri-cirinya apa aja, terus apa yang ingin disampaikan universe tentang twin flame kamu ya, ataupun orang yang mempunyai ikatan batin dengan kamu ya. Oke, saya lihat dulu dari kondisi kamu ya. Sebelum saya ke universe punya pesan untuk kamu, saya lihat dari kondisi kamu saat ini ya. Kamu yang mempunyai hubungan twin flame ya, dengan pasangan kamu. Ya, saya lihat kamu dan dia ini ya tidak menyatu ya. Cinta kamu menyatu dengan dia, tetapi untuk hidup di dunia ini tidak ya. Ada yang ditinggal nikah ya, ada yang beda agama ya. Saya lihat memang ada juga restu, tidak direstui orang tua ya, sehingga kalian mengambil keputusan untuk bisa mencari kehidupan yang bahagia di artinya jalan sendiri-sendiri gitu ya. Walaupun memang sampai sekarang hati kamu itu kayak macam masih sedih ya, tapi itu memang yang terbaik menurut kalian berdua ya. Ini kalau bicara twin flame itu artinya antara kamu dengan dia ya. Ya ada hubungan
bukan berarti dalam artian gini, orang itu menyakiti kamu baru kamu yang mau ke dia ya. Jadi kalau twin flame itu artinya antara kamu dengan dia itu satu koneksi, satu frekuensi. Tetapi memang untuk kehidupan ini banyak sekali halangan, tantangan, rintangan yang kalian hadapi sehingga cinta kalian tidak bersatu. Ya, toh kalau cinta kalian bersatu juga, kalian memang ibaratkan artinya eh, sepasang kekasih yang komplit gitu ya. Artinya kamu dengan dia itu nggak usah jiwa lah, satu jiwa ya. Jadi banyak kesamaan, banyak eh, pola pikirnya sama, intinya gitu. Tidak perlu si A bilang kamu sudah tahu apa yang dia mau apa, karena itu cerminan dari diri kamu ya. eh, jadi kalau kamu bilang bahwa orang itu pernah menyakiti saya, itu bukan ya, itu malah bisa jadi toxic people ya. Ada juga yang maskulin ya, energi feminim ya. Untuk saat ini kita bicara untuk twin flame ya. Oke. Em, saya lihat gitu ya, ada beberapa dari kalian sudah menyiapkan semuanya, sudah menyiapkan dari rumah, ya artinya perbekalan untuk berumah tangga ya, dari rumah, dari isinya juga, terus kamu menguatkan fondasi karir kamu ya, supaya pada saat hari yang kamu tunggu-tunggu itu kamu bisa bersatu dengan dia, dan dia pun berusaha bersama kamu untuk berjuang. Tetapi pada saat kondisi akhirnya kamu pasrah dikarenakan kamu berpikir secara positif ya. Ya, sakit kita dua menikah ini bukan hanya menyatukan kita berdua, tetapi kita harus menyatukan hubungan keluarga besar, dan keluarga besar ini tidak menerima apa daya kalau kita berdua tidak diterima di lingkungan ya, karena sesuatu dan lain hal ya, mungkin karena derajat ya, mungkin kasta, beda suku, beda budaya, beda agama ya. Dan kebanyakan saya lihat beda agama ya, dikarenakan kamu mau menyatu juga. Ada beberapa yang saya lihat orang tuanya nggak terlalu ini juga, cuman untuk menikahnya itu tidak bisa beda agama ya. Artinya gini, ada beberapa dari kalian yang memang percintaannya beda agama, tetapi untuk orang tua dia cuman bilang ya oke, karena melihat pribadi kamu ya. Artinya pribadi kamu dengan pribadi pasangan baik, luar daripada agama. Jadi pribadi orang atau pasangan kamu itu baik, jadi orang tua welcome. Tetapi orang tua berpesan bahwa jangan sampai, kalau bisa mengikuti ya, artinya kamu kalau mau menikah ya kalau bisa seiman, intinya gitu. Jadi kan dalam artian tidak dilarang, tapi ya untuk bicara agama otomatis agak sedikit riskan, agak sedikit sensitif, sehingga kamu mau mencari jalan tengahnya nggak bisa ya. Dia pun begitu, karena tidak ada yang mau mengalah, bukan tidak ada yang mau mengalah, tapi memang ada prinsip-prinsip yang kalian berdua pegang. Karena ini kalian berdua ini kan satu jiwa, jadi apa yang kamu inginkan itu juga dia yang inginkan, begitu. Jadi kamu satu pemahaman, dan kamu pun tidak pernah memaksa dia untuk ikut kamu, dan dia juga pun tidak pernah, ya artinya apa yang kamu inginkan ya itu dia inginkan, apa yang kamu tidak inginkan dia juga tidak inginkan. Jadi mau tidak mau kalian berdua harus merelakan cinta kamu, gitu ya. Saya lihat juga di sini ada beberapa dari kalian yang ditinggalkan begitu saja ya, tanpa kepastian, dikarenakan dia merasa bahwa dia kurang mapan. Ya, tadi yang satunya tadi sudah mapan tapi beda agama, kalau yang ini seiman tetapi kurang mapan ya. Ada beberapa dari kalian juga yang saya lihatnya ya orang tuanya mau yang memberikan atau menitipkan anaknya dengan orang yang mapan ya, jangan yang sembarang-sembarang ya. Saya lihat juga memang dia punya ya artinya bibit-bibit bobot orang tua kurang srek ya. Kamu mungkin melihatnya itu ke orang tuanya maunya yang sarjana atau S1 S2, mungkin dia cuma tamatan SMA ya. Tapi dan mungkin juga pekerja keras ya, sehingga kulitnya mungkin juga agak sedikit dekil ya, dekil-dekil ya gitu. Artinya kalau kita pekerja
di lapangan kan pasti tidak seperti cerah kayak orang di rumah ya, pakai skincare ya. Orang di rumah aja masih dekil, apalagi kalau bekerja di luar ya, itu harus perawatan ekstra. Jadi orang tua kamu itu mau yang terbaik ya, dan dia lihat kondisinya tidak, sangat-sangat tidak sesuai, sehingga dia tidak mau ya. Dan kamu pun juga begitu, merasa kenapa ya saya paling jengkel sekali dengan dia, tidak ganteng, tidak ini, tapi kenapa ya kalau saya pokoknya benci aja dengan dia juga. Kamu itu kayak macam seakan-akan kayak saya nggak suka dengan dia, dekil dan ini. Tapi kalau jauh kamu kayak rasa rindu, kamu rasa cemas, kesepian gitu ya. Tapi kalau ada dia di dekat dia malah kamu bertengkar. Makanya itu yang kadang-kadang kamu berpikir bahwa orang tua saya ini benar ya, ada benarnya juga, tetapi hati saya kok berbicara lain. Nah itu dia ya. Karena memang itu jiwa kamu sama menyatu dengan dia ya. Jadi mau tidak mau ya, bukan bicara fisik tetapi kamu bicara hati ya. Di twin flame kan bicara hati, bukan bicara mau kaya, mau artinya tidak ada sampah-sampah dunia tentang materi untuk kegantengan, kecantikan, gak ada ya untuk bicara twin flame ya. Kamu merasa nyaman dengan dia, kamu pasti ya pokoknya ada saja connect antara kamu dengan dia gitu ya. Jadi seperti gitu ya. Ada juga saya lihat yang sakit ya, artinya pasangan kamu ini dia sakit ya. Artinya tidak sempurna dalam kehidupan kamu untuk, jadi orang tua nggak mengizinkan karena untuk melihat kamu masa depan, artinya untuk masa depan kamu gitu. Entah di sini saya lihat memang ada penyakit bawaan lahir ya, dan entah penyakit yang diderita sekarang ya. Macam contohnya ada yang saya lihat di sini memang ada penyakit jantung ya, asma ya, yang biasa-biasa, tapi itu orang tua juga sudah ini ya, sudah takut ya nanti ke depan ini repot nih anak saya nih, bisa jadi cepat jadi, mungkin kalau cewek bisa cepat jadi janda, kalau cowok ya jadi duda ya, ataupun mungkin uangnya habis untuk pengobatan nih pasangan dia, atau ya macam-macam lah pemikiran orang tua ya. Ada juga saya lihat di sini memang apa ya kalau dibilang masalah ini ya, rahim ya, yang agak sedikit bisa mempengaruhi kamu ya, apakah dia bisa punya anak atau tidak, itu juga mempengaruhi ya, sampai orang tua juga nggak nyaman ya. Nanti saya nggak dapat cucu. Jadi dan kamu pun berpikir bahwa ke depan juga saya akan repot kalau saya nggak punya anak ya, karena hidup di dunia ini juga saya mau punya anak, bukan hanya hidup dengan kamu gitu loh. Akan jauh lebih bahagia dengan kalau seandainya dengan kamu. Kadang-kadang kamu memberikan solusi ya dengan dia, kadang-kadang berinteraksi, memberi ya wacana lah. Kita anak angkat aja kalau memang kita nggak dapat kita nggak dapat anak, kita sudah nikah nggak dapat anak, kita ini angkat anak aja gitu kan. Tapi tetap saja hati kamu kayak macam gimana ya, ya seperti gitu, karena beda ya anak angkat dengan anak kandung. Jadi itu juga yang membuat orang tua dari pasangan kamu tidak merestui ya. Jadi kamu lebih banyak berserah kepada sang pencipta ya, kamu lebih banyak ke karir kamu aja ya. Akhirnya kamu melepaskan itu, pisah, mencari orang yang betul-betul sesuai, yang dalam artian bisa diterima publik, bisa diterima kamu, bisa diterima keluarga kamu. Intinya gitu aja. Entah mau hati apa kamu nggak perlu, tetapi sekarang ada timbul penyesalan ya. Karena saya lihat macam contohnya kamu sekarang masih ada belum. Jadi kamu memang sekarang saya lihatnya dengan kesendirian kamu saat ini, entah kamu yang meninggalkan, entah kamu yang ditinggal, kamu lebih fokus untuk kerja ya. Jadi dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi artinya memperbaiki diri dan mau membuka hati juga untuk cinta yang baru ya. Walaupun memang kamu merasa bahwa betul-betul berat, tetapi itu yang harus kamu lakukan ya, karena dibanding, artinya kamu lebih ingin membuat orang bahagia
ya, walaupun kamu menderita, intinya seperti gitu. Terutama orang tua, kamu ingin bahagiakan orang tua ya. Oke, kita lihat ya apa yang ingin disampaikan ya. Dan ciri-ciri apa saja ya. Jangan sampai nanti orang toksik kamu bilang itu twin flame. Jadi beda ya. Iya, untuk apa kamu mau ini ya? Karena ada kemarin saya punya klien ya. Dia pikirnya dia punya ikatan batin itu padahal itu orang toksik. Aduh, lucu ya. Jadi harus hati-hati ya. Jangan mempertahankan, nanti dikiranya itu twin flame, kamu mempertahankan dia, ternyata dia hanya toksik buat kamu ya. Aduh. Jadi itu yang kayaknya lucu ya. Jangan sampai kamu salah, karena memang ada bedanya. Makanya ini yang saya mau sampaikan ke kalian, supaya kalian jangan diskom juga, bisa menilai karakter masing-masing. Karena kalau orang toksik ada dalam hidup kamu tuh penuh dengan tangisan, penuh dengan energi negatif, dan apapun yang kamu inginkan tidak akan bisa terwujud ya. Nih, oke, kita lihat apa yang ingin disampaikan universe untuk ciri-ciri orang-orang yang mempunyai ikatan batin. Ikatan batin dalam artian ini ya, saya bicara tentang konteksnya pasangan ya. Karena ikatan batin juga ini bisa kamu dengan saudara, kamu dengan orang tua, kamu dengan siapapun ya. Jadi ini untuk yang tadi yang saya bacakan kondisi kamu, karena kebanyakan itu kondisinya kondisinya mengarah ke percintaan ya untuk kartu. Tapi kalau saya baca dari kartu yang ingin universe sampaikan ini secara umum, ciri-ciri orang yang mempunyai ikatan batin dengan kalian ya. Apakah yang ingin disampaikan ciri-cirinya ya? Oke. Universe ingin berpesan ya kepada kalian ya, untuk mengenai ikatan batin, orang-orang yang memiliki ikatan batin kepada kalian ya. Itu yang pertama, itu kamu dengan dia pada saat bertemu, jumpa pertama ya, kamu itu merasa bahwa kayak macam langsung suka gitu, langsung kayak macam kalau dibilang kena strum, langsung kena langsung kaget ya, kayak macam ada daya tarik, padahal mungkin kamu lihat biasa aja, tapi kok saya kayak macam saya senang lihat dia gitu loh ya. Dan orang itu, kamu merasa bahwa orang itu sudah pernah kamu lihat, sudah, pokoknya kayak macam sudah pernah ada di hidup kamu dulu, padahal kamu belum pernah melihat, belum pernah berkenalan dengan dia ya. Tetapi kayak macam kamu sudah pernah ada rasa kayak macam ya, kayak di masa lalu kamu itu kamu sudah pernah berjumpa dengan dia ya. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, universe mau menyampaikan ciri-cirinya itu kalian berdua ya, setelah menjalin hubungan ada ya, artinya kontak batinnya itu saling peduli ya, karena ini kan mencerminkan diri kamu ya. Jadi apa yang kamu inginkan, yang di awal tadi saya bilang, apa yang kamu inginkan itu pun juga dia inginkan, apa yang kamu tidak inginkan itu pun juga yang dia tidak inginkan. Jadi kamu tidak perlu mendikte, karena dia sudah tahu. Karena apa? Kamu dan dia itu sama, dia satu hobi ya. Ya memang tidak 100% ini, tapi setidaknya 90% sama, pola pikirnya sama, dan bisa mengimbangi. Dalam artian mengimbangi apa? Kalau seandainya dimintai saran, kamu memberikan saran, dia menerima. Toh begitu sebaliknya ya. Dalam artian kamu dia minta saran, kamu memberikan saran. Kamu pun pada saat lagi butuh dia untuk memberikan saran, artinya bisa kalian berdua itu terkoneksi ya, dan tidak pernah ada jaim ya. Pokoknya kamu itu plong dengan dia, merasa bahwa nyaman aja, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi peduli dengan kebutuhan dia, keinginan dia, dan begitu pun sebaliknya, dia peduli dengan kamu. Waktu dan uang pun dia tidak akan segan-segan ya,
Dan dia pun tidak pernah segan-segan membicarakan kekurangan dia. Ya, artinya, bisakah saya pinjam uang kamu dong? Bisakah saya, tapi bukan berarti toksik ya. Dalam artian beda kalau orang toksik dengan twin flame itu artinya memang pada saat dia butuh, oke, ya, dia butuh, oke, kamu ada, kamu kasih pinjam. Tetapi pada saat kamu tidak punya duit, ya sudah, dia tidak pernah berharap bahwa kamu harus sign dan pergi meninggalkan kamu. Jadi tidak ya, kalau toksik itu dia akan meninggalkan. Tetapi kalau orang yang mempunyai kontak batin, mungkin dia akan marah, tetapi nanti ujung-ujungnya dia akan kembali lagi ke kamu. Ya artinya ya wajar ya kalau mungkin kamu nih uang terus, kita nggak ada uang ini gitu kan, yang ya bahasanya kan kalau marah ya, pasti marah, tapi nanti ada rindu kembali dan dia ingin berjumpa dengan kamu. Tapi kalau orang-orang toksik, dia akan meninggalkan, ya, dia akan mencari orang yang bisa memberikan yang dia inginkan, ya. Tapi kalau untuk yang ikatan batin, marah, tapi marahnya sebentar aja, dia tidak akan lama tahan marah berlama-lama dengan kamu ya, karena dia rindu, hatinya rindu, karena semakin kamu jauh dengan dia, rindu itu semakin kencang. Toh kalau kamu berjumpa dengan dia kadang-kadang nyebelin, dan dia juga pun merasa kenapa ya, sedangkan dia tuh kayak macam energi negatif aja ya. Itu yang klien saya bilang, saya kayak merasa ada negatif gitu, jadi saya harus jauh-jauh dengan dia. Tetapi pada saat saya jauh, saya merindukan dia gitu ya, karena kamu dengan dia itu ya, kamu tidak plong sebenarnya. Kalau twin flame itu, hati kamu itu berikan energi positif untuk hati kamu, pasti dia juga akan memberikan energi positif untuk hati dia. Begitu. Jadi kamu memberikan energi negatif untuk diri kamu, otomatis dia juga pun merasakan energi negatif. Begitu ya. Jadi, dan pada saat jauh kamu rindu, dia pun rindu sama ya. Jadi lebih bagusnya kamu harus plong, harus enjoy pada saat dia berada di sisi kamu ya. Terus yang ingin disampaikan kepada universe yang berikutnya ya, tentang ikatan batin itu, kalian itu saling mengenal ya. Itu yang saya bilang tadi, kamu sudah biasa itu kayak macam berpikir bahwa saya ini sudah pernah mengenal dia di kehidupan sebelumnya mungkin ya. Pokoknya orang itu tidak asing lah buat kamu, dan akhirnya kamu mau mempelajari karakter dia, mempelajari karena saking penasaran ya. Tetapi kamu tidak bisa dapat ya, karena dalam artian ya mungkin di masa lalu atau apa ya, kamu tidak mengingat itu. Akhirnya kamu belajar lagi untuk bisa mengenali sifat dan karakter dia secara mendalam ya. Jadi tidak ada di sini ada kepalsuan ya, tidak ada topeng ya. Jadi kamu dan dia pun berucap ataupun apapun yang kamu inginkan, kamu nggak, dan dia tuh tidak pernah ada yang dibilangnya gengsian, ataupun mau dibilang malah kamu membuat diri kamu apa adanya. Buruk-buruknya kamu ini, buruk-buruknya dia ini, dia tunjukkan. Kamu mau terima tidak terima terserah, tapi ujung-ujungnya kamu rindu gitu ya. Jadi kamu dan dia itu pokoknya soulmate gitu ya. Aduh. Terus ada juga dari universe ya, memahami dengan detail apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan ya. Jadi kamu tuh lebih peka dengan dia ya, kamu lebih peka. Jadi kamu kalau cowok berarti dia itu dalam artian pekanya itu dia mau melindungi dan mau juga memperjuangkan kamu. Itu yang dia inginkan dan dia akan lakukan ya. Sekarang yang kamu, artinya yang dia inginkan juga dari kamu, ataukah kamu mau ingin untuk diri kamu, itu kamu harus memperjuangkan dia juga ya. Dan kalau perempuan berarti kamu harus lebih menyayangi dia ya. Dia kalau cowok itu dia lebih ingin dipeluk ya, manja. Kalau cowok ya, dia tidak akan pernah segan-segan bilang tolong dong peluk aku dong, tolong dong cium aku, enggak ya. Maksudnya dia mau itu kamu agresif ya.
Tetapi kalau tidak ada keagresifan dari kamu karena mungkin jaim-jaim gitu, dia akan tidak segan-segan untuk meminta, ya. Karena dia orangnya, kalau twin flame itu ingin berada bersama kamu, ya. Dia tidak akan pernah bosan, walaupun diam 1000 bahasa, yang penting kamu ada, dia lihat di samping, dia akan tenang. Dibandingkan kamu bicara omong kosong di telepon, di WA, tapi dia tahu pasti akan, ini nggak percaya nih, ini kayaknya nipu nih, gitu ya. Dia pokoknya pikirannya kacau kalau kamu jauh dari dia. Tetapi kalau kamu dekat dengan dia, diam-diam. Makanya tuh ada beberapa dari klien bilang, kenapa ya kalau dengan dia tinggal minta ketemu, nanti ketemu diam aja. Jadi kita kan bingung apa yang mau dibilang, ketemu cuman diam-diam aja, atau jalan-jalan diam aja. Ini maunya apa ya? Memang seperti gitu. Dengan diam itu dia nyaman karena dia tahu kamu ada di dekat dia, dan dia bisa, artinya dia percaya bahwa kamu ada untuk dia merasa tenang aja kalau kamu ada dekat dia. Tetapi kalau kamu jauh, walaupun memang kamu jujur, dia tidak akan pernah percaya. Akhirnya ribut lagi ya, masalah-masalah kecil diribut-ributin gitu ya. Dan kamu itu sama-sama dewasa untuk berpikiran logis ya. Tetapi kalau bicara hati, kalian itu memang masih childish ya. Untuk bicara hati ya, kayak kekanak-kanakan. Dan pokoknya kalau di feedback kembali, ada masa-masa yang membuat kamu lucu-lucuan ya. Ya kayak macam bagaimana ya. Namanya kalau orang jatuh cinta kan pasti ya ada saja ego-egonya yang ini ya, yang memonopoli ya. Tapi basically kalian berdua dewasa dalam hal karir. Jadi itu yang saya bilang dari tadi, bisa berbagi cerita, bisa memberikan masukan, bisa membantu, bisa ini ya, dan kamu pun bisa diandalkan. Kebanyakan nih cowok bisa diandalkan tenaganya, waktu dan pikiran. Tapi kalau cewek ini bisa diandalkan duitnya ya. Dalam artian ada beberapa dari kalian, dan begitu ada juga sebaliknya ya. Artinya kalian saling mengimbangi. Makanya itu kalian klop. Begitu ya, yang satu berjiwa kepemimpinan, yang satu bisa memanage. Ya, jadi kamu itu kalau menyatu, itu yang kamu senang, karena saya bisa didukung dengan dia, dan sebaliknya kamu pun bisa didukung dengan dia, dengan adanya dia. Jadi saling menopang. Kamu punya kelebihan, kamu punya kekurangan, dia bisa topang kamu punya kekurangan, kelebihan kamu bisa membantu dari kekurangan dia, dan begitu sebaliknya. Jadi klop. Jadi kamu itu bisa mengandalkan dia dimanapun dan kapanpun ya. Tetapi biasa yang kalau untuk bicara finansial ini, kadang-kadang itu yang bikin marah ya. Kenapa kamu nih, jadi seakan-akan kamu itu berpikir bahwa dia orang toksik. Jadi ada beberapa yang terbalik ya, karena dia suka minta-minta uang, jadi kamu berpikir itu toksik. Sedangkan orang yang toksik kamu pikir dia ini ya, twin flame ya. Jadi harus bisa dibedakan, jangan sampai salah memperjuangkan pasangan. Dan kamu pun saya lihat di sini nyaman ya, pokoknya nyaman lahir batin. Tapi kalau nyaman dalam artian face, kebanyakan ada juga yang mungkin face kurang ya, mungkin kamu rasa saya suka, tapi belum tentu orang suka. Nah gitu ya. Mungkin orang bilang jelek, tapi kamu asa suka kok, saya nyaman gitu ya. Tetapi kadang-kadang nggak bilang, saya juga mau yang ganteng gitu loh, kenapa saya dapat dia ya, coba deh ganteng-ganteng sedikit. Tapi kamu suka sebenarnya, nggak apa adanya dia ya. Cuman ya kamu biasa terpengaruh dengan penilaian orang ya. Makanya juga kadang-kadang kamu malu untuk membawa dia ke depan umum, atau membawa dia ke lingkungan kamu ya, memperkenalkan kamu ke teman-temannya. Jadi seperti gitu ya, karena intinya nyaman, bukan bicara mau ganteng atau apa ya. Kamu ini bicara kenyamanan, walaupun memang itu kadang-kadang tampang juga itu salah satu faktor untuk kamu menyembunyikan dia ya. Karena namanya kalau childish kan masih ingin yang baik-baiknya. Ingat ya, kalau kita menikah itu nggak ada pakai tampang-tampang. Seiring usia itu tampang itu akan keriput. Jadi kalau cari pasangan itu cari yang bertanggung jawab, karena kita akan hidup itu menua.
Jadi jangan sampai cintanya hanya fisik gitu ya. Orang-orang biasa itu cinta fisik ya. Jadi pada saat dia tahu bahwa pasangannya kurang kurang ini kurang itu, ya sudah dia pergi mencari pasangan yang sesuai dengan keinginan dia. Karena lihat dari kondisi fisik, dan kita pun tidak bisa pungkiri kita akan menua. Itu hanya titipan semua ya. Jadi ya, cari pasangan jangan lihat dari fisiknya ya, tapi lihat ke depan dia punya tanggung jawab ya, rasa empati, rasa peka terhadap kamu dan keluarga ya, intinya gitu. Yang berikutnya, kalian memang itu ya ada konflik, tapi konfliknya saya lihat konflik-konflik membangun ya. Mungkin kamu ada beda pendapat, beda ya, artinya dia setiap melangkah kamu pun bertanya ke dia. Jadi kamu tuh kayak macam hubungan dengan dia tuh kayak macam dibilangnya tuh sudah suami istri gitu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan kamu merasa bahwa apa yang saya harus lakukan, saya harus konsultasi dulu dengan dia, begitu ya. Jadi kayak macam sudah suami istri aja ya, kamu klop dengan dia, nyaman, mau membangun masa depan ya. Seperti gitu tuh yang tadi saya bilang ya, kamu sampai sudah membangun masa depan, sampai rumah dan macam-macam ya, tapi akhirnya dia menikah dengan orang lain karena ada perbedaan-perbedaan. Itu yang membuat kamu syok ya, karena pada saat kamu temani dia dari nol, tiba-tiba pada saat dia di atas langsung dia orang lain yang dampingi dia ya. Itu yang kamu merasa tidak adil ya, tapi ya mau tidak mau ya memang harus seperti begitu. Itu namanya cinta tidak mengenal apapun, tidak mengenal syarat apapun. Kamu berusaha lagi dari nol, rezeki, ingat rezeki Tuhan sudah atur ya, jangan takut ya. Mungkin ke depan kamu bisa lebih baik, lebih jaya, lebih banyak, lebih nyaman, lebih enjoy ya. Karena kebahagiaan bukan dari harta aja. Dan ada rasa simpati ya. Jadi kamu memang itu kayak macam penuh kasih dengan dia. Kadang-kadang kamu nyebelin ya. Universe bilang kadang-kadang kamu tuh tidak senang dengan dia, tapi marah, tapi mau pergi dari dia kayak macam kangen ya. Ya seperti gitu pokoknya. Ibaratkan kamu nggak bisa hidup tanpa dia, bahasa ininya ya, bahasa secara umumnya seperti gitu ya. Karena pikiran kamu tuh hanya dia saja, dia. Jadi kalau dia lagi sakit ataupun dia tidak mengangkat telepon kamu, dia kayak otoriter gitu. Kamu dari mana sih? Kamu di mana sih? Kamu dengan siapa? Kamu gitu ya. Karena dia saking cemburunya karena seperti gitu ya. Dan dia pun ingin mengharapkan kamu juga seperti begitu, bisa mengerti dia. Tetapi kadang-kadang juga kamu itu yang pengganggu sekali nih orang ya. Saya ini kerja kok dia malah bikin ribut, tuduh macam-macam lagi gitu ya. Kadang-kadang itu yang saya bilang, ada konflik membangun, tapi ada negatifnya juga. Tapi kita ambil positifnya aja. Konflik yang membangun berarti dia mencintai, takut kehilangan ya. Jangan kamu merasa bahwa hidup kamu diganggu, hidup kamu dipersulit, tidak ya. Dia rasa saking cintanya dia sampai dia kayak sudah mau gila gitu ya. Dan kalian pokoknya saling tertarik ya, saling percaya. Saya lihatnya dari kartu ya. Enjoy ya. Apa kata orang, kamu juga nggak terlalu mau ini ya, mau urus ya. Cuman kalau kata keluarga itu yang agak ini ya, agak, pokoknya kamu nyaman saja dengan dia ya. Kemanapun dia antar, dia juga bisa meluangkan waktu untuk kamu. Dia memprioritaskan kamu ya, dan kamu pun juga memprioritaskan dia ya. Tapi saya lihat memang di sini ada beberapa dari kalian yang malah sibuk dengan pekerjaan. Kadang-kadang dia emosi ya, karena kamu menduakan dia. Dia orangnya cemburuan gitu ya, karena seakan-akan pekerjaan kamu tuh lebih penting dari dia ya, makanya dia marah. Makanya kamu jangan berpikir bahwa ini orang ini kayak macam terlalu memaksa saya ya. Saya ini lagi kerja, saya ini lagi cari uang. Biasanya kamu kan minta uang, artinya gitu ya, biasanya gitu. Tapi tinggal ngomel saya, tinggal cemburu saja, dikiranya saya ini kemana gitu.
padahal saya lagi kerja. Ya karena kamu kerja, kamu juga salahnya tidak memberikan ruang pada dia. Pada saat dia telepon, kamu harus angkat. Pada saat dia WA, kamu harus balas. Kalau tidak ya dia akan pikirannya kacau ya. Karena kalau orang sudah twin flame itu kayak macam dia kayak macam seakan-akan kayak separuh jiwanya tuh udah kan kamu. Jadi kalau tidak ada ya kayak macam dia nggak nyaman gitu ya. Jadi kamu harus mengerti ya. Jangan dilihat mengganggu, karena kebanyakan orang berpikir bahwa nih twin flame itu pengganggu hidup, padahal tidak. Pada saat kamu jauh baru kamu menyesali ya. Dan ini beberapa banyak yang saya lihat dari kartu yang tadi saya ini readingkan tadi, yang saya lihat dia menyesali. Kenapa ya? Saya baru sadar bahwa dia itu orang yang sangat baik, orang yang dan kamu pun bisa belajar dari pengalaman itu ya. Karena orang yang baik ternyata kamu anggap dia pengganggu ya, karena saking cintanya mengganggu ya. Tapi malah orang yang kamu anggap baik, malah dia itu sebenarnya toksik ya. Itu yang kamu nggak habis pikir dengan mata kamu itu bagaimana ya, pikiran dan rasa kamu itu bagaimana, sehingga kamu menyalahkan diri kamu ya. Jangan ya, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, biarlah itu hanya membuat atau bisa memberikan bunga-bunga hidup di diri kamu. Kamu harus bisa belajar untuk lebih mengenali karakter dari setiap pribadi orang ya. Dan kamu juga harus bisa lebih memperbaiki diri, mengintrospeksi diri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depan ya. Jangan lihat casing, ingat hati, lihat hati. Kalau memang orangnya itu dia baik, iya baik, tapi kalau 1-2 hari kamu cuman ketemu ya dia baik. Coba kalau kamu 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun kamu dengan dia, bersama dia, kalau memang dia baik ya sudah, kalau berarti memang karakternya baik. Tapi kalau memang sudah lama baru karakternya jelek, baru kamu masih mau bertahan, ngapain gitu ya. Jadi kalau macam pacaran ya, bagusnya kamu pacaran dengan orang itu kalau minimal 2 tahun. Kalau saya ini ya, supaya kamu tahu lika-liku, karena sekarang itu banyak orang yang penuh dengan topeng ya, penuh dengan topeng. Bukan kita bicara apapun, tetapi memang seperti begitu. Banyak perceraian terjadi karena orang itu mencintai karena ada apanya, bukan karena apa adanya ya. Pada saat dia terpuruk, dia akan keluar, dia akan pergi mencari posisi yang nyaman lagi dengan cara meninggalkan kamu begitu. Karena ya itu namanya orang toksik. Jadi beda orang toksik dengan orang ini ya, orang artinya twin flame ya. Kalau twin flame walaupun kamu bagaimanapun dia akan selalu setia dengan kamu ya. Tetapi kalau orang toksik, dia akan setia kalau kamu memang masih bisa menguntungkan buat dia. Tetapi kalau pada saat kamu sudah tidak menguntungkan, dia akan pergi ya. Tapi kalau orang yang tadi ada orang jangan sampai kamu bilang dia kan pergi karena beda agama, itu beda lagi. Karena itu yang saya bilang, cerdas ya, dia lebih memilih karena memang tidak bisa bersatu ya. Bukan berarti dia meninggalkan kamu baru kamu bilang itu dia toksik ya. Saya sudah bangun dari nol, saya sudah dengan dia sama-sama sampai bangun rumah, sampai semuanya udah lengkap, dia nikah dengan orang lain. Itu tidak, itu karena pilihan, dan dia pun merasakan yang sama. Dan kamu pun juga sebenarnya sudah mencari dengan dia, sudah mencari solusi tapi nggak dapat solusinya. Jadi mau tidak mau ya pisah itu jalan terbaik, intinya gitu ya, pisah itu jalan terbaik. Tapi kalau toksik, dia meninggalkan kamu, dia pergi tanpa ada tanggung jawab ya. Coba saya lihat lagi apakah masih ada dari universe yang ingin dia sampaikan lagi ya. Pokoknya intinya kamu kalau jauh bisa merasakan ya, apa ya, kalau dia rindu ya, dan dia lagi memikirkan kamu. Pokoknya intinya gitu. Kalau jauh kamu rasa sayang, tapi kalau dekat kamu rasa benci, kayak macam diam-diam, apa sih, kayak membosankan ya. Ya pokoknya macam hidup tidak penuh warna dengan dia kalau berada di dekat dia. Tapi pada saat kamu sendiri, kamu nggak nyaman dengan diri kamu membayangkan dia, kamu pasti merasa rindu ya. Mungkin itu aja yang saya bisa readingkan ya. Semoga resonate dan ini bisa kamu dan bisa bermanfaat untuk kamu ya, supaya bisa mengenali orang-orang yang betul-betul mencintai kamu apa adanya, bukan orang toksik yang mencintai kamu dengan apa ada apanya gitu ya. Karena sekarang dunia juga semakin kejam ya.
Jangan sampai kamu hanya dimanfaatkan ataupun hanya sebagai pelampiasan ataupun kamu hanya menjadi tempat persinggahan saja ya. Karena banyak sekarang orang-orang yang kadang-kadang berpikir bahwa saya nggak laku-laku jadi saya harus nikah ya, padahal tidak dilandaskan dengan cinta. Itu dan banyak pun itu terjadi. Kadang-kadang dia berpikir ini cinta sejati saya, ternyata pada saat kamu sudah kondisi tidak berdaya, mereka meninggalkan kamu karena dia tidak mencintai kamu tulus ya. Seperti gitu. Tapi memang kalau untuk twin flame ini kebanyakan cintanya nggak menyatu ya, kebanyakan ya, dikarenakan ya begitu, itu dibilangnya ya artinya cinta bukan berarti harus memiliki. Kadang-kadang wacana itu pun memang kayak itu ada ya di dunia nyata, itu dibilang twin flame ya. Jadi semoga orang-orang ataupun kamu yang memang merasakan seperti begitu yang saya bacakan ya pesan dari universe, dia punya ciri-ciri, kamu bisa mengintrospeksi diri kamu, bisa memberikan yang terbaik ya, agar ke depan juga kamu lebih baik ya, antar sesama, antar hubungan kamu dengan dia, walaupun kamu dengan dia sudah berpisah, kalau bisa jaga jarak. Iya ya, saya bukan bilang kenapa kakak bilang jaga jarak. Iya memang, karena itu bisa-bisa modusnya nanti perselingkuhan, apalagi kalau sudah menikah. Karena kamu dan dia itu walaupun sudah menikah dengan artinya kalian berdua, entah dia sudah menikah, kamu ini ya, dia itu kan masih berkoneksi dengan kamu, hatinya masih, mungkin pikirannya sudah dengan orang lain tapi hatinya ini tetap dengan kamu. Makanya saya bilang kalau seandainya dia punya istri ya kamu jangan dekat-dekat. Kenapa? Dia akan lebih pilih kamu daripada istrinya, dan kamu akan memberikan kehancuran buat rumah tangga mereka. Kalau kamu memang niat baik, jauh-jauh lah gitu ya, karena untuk kenyamanan dia dengan kamu ya, dia akan mencari kamu. Kalau mau dibilang memilih, dia pasti mencari kamu. Walaupun dia punya istri lebih cantik, lebih sukses, lebih kaya, hati nggak bisa tipu, hati nggak akan bisa nipu. Ya, entah kamu jeleknya bagaimana, tapi kalau dia nyaman dengan kamu, karena itu kamu punya chemistry ya dengan dia sama ya. Ada ya ibaratkan separuh jiwanya kamu. Ya, dan ini pun bukan antara kamu dan pasangan aja, bisa seorang ibu. Makanya kalau ibu kan ada kontak batin dengan anaknya, mungkin anak saya sakit ya, belum makan ya, ini gitu ya, sama. Dan mungkin juga kepada keluarga-keluarga yang lain ya, karena twin flame itu bukan hanya ke pasangan, tetapi ini kartunya ini tadi lebih banyak ke pasangan ya. Berarti energi kamu yang menonton channel ini berarti ditujukan ke pasangan ya, bukan ke orang tua ataupun sanak saudara. Tetapi kalau untuk twin flame tidak hanya fokus pada pacar atau pasangan ya, bisa lingkupnya juga luas ya. Itu yang saya bilang, kamu harus lebih bijaksana dalam menyikapinya. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya, dan semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kehidupan kamu mendatang, untuk bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kalau gitu saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.